Ini kita akan bahas tentang caranya membuat PPPoE tunnel ya. Nah, yang perlu dipahami PPPoE tunnel itu harus dalam satu koneksi ya. Artinya tidak bisa seperti tunnel di PPTP, L2TP yang bisa dilewatkan melalui NAT. PPPoE server dan PPPoE client harus berada di satu jalur. Jadi langsung terhubung seperti ini, direct connected ya istilahnya. Nah, di sini layoutnya kita ada koneksi internet, kemudian terhubung ke R1, yang mana R1 nanti akan berfungsi sebagai PPoE server. Kemudian kita punya R2, ini yang akan difungsikan sebagai PPoE client, kemudian connect ke PC ya. Ini client. Nah, ini asumsinya Winbox ya. Jadi supaya nanti connect ke Winbox, jadi bisa diabaikan atau bisa juga ini dianggap sebagai client gitu aja. Tapi nanti untuk testing kita hanya akan cek koneksi di PC1. Oke, ini untuk PPoE server di sini ada dua kabel juga asumsinya sama ya. Satunya memang ke internet, satunya ke Winbox. Jadi asumsikan aja ini tetap satu kabel. Jadi layoutnya adalah internet terhubung satu kabel ke PPoE server R1. Kemudian nanti kita punya router PPoE client di R2 dan terhubung ke PC. Nah, nanti kita akan koneksikan R2 ini ke R1. Nah, boleh asumsinya pakai wireless atau asumsinya pakai kabel. Karena kita pakai GNS3, di sini nanti asumsinya pakai kabel. Oke, langsung aja kita ke R1. Yang pertama kita masuk ya. Untuk supaya nanti kita bisa membedakan perangkatnya, kita kasih identity dulu, system identity set name R1. Oke. Kemudian kita di sini nah, ini kita coba terhubung ke R1, masuk ke Winbox ya. Kemudian kita coba ini dia dapat IP 100.100.102.195 ya, DHCP client di address satunya. Kita cek apakah connect ke internet, ping 8888. Ya, internetnya connect. Oke. Internetnya sudah connect ya, asumsinya address 1 ini sudah terhubung ke internet. Berikutnya kita akan set IP firewall NAT. Add chainnya src NAT, out interface-nya address 1, action-nya adalah masquerade. Oke. Nah, cukup sampai di sini aja. Nah, pertanyaannya apakah kita perlu bikin header 2? Tidak, karena asumsinya kita nanti interkoneksi antar routernya pakai PPPoE. Sehingga dari sini kita akan langsung set PPoE servernya. Langkahnya ada bisa di menu PPP atau di menu interface ya. Bisa pilih salah satu dari itu. Nah, asumsinya kalau di menu interface nanti kita akan hubungkan pakai kabel melalui Ether 3. Karena Ether 2-nya tadi asumsinya ke Winbox ya. Jadi kita ke Ether 3. Jadi di sini add, kita ke PPoE server dulu ya, mohon maaf, ke PPoE server dulu, add, kemudian service, interface-nya berarti yang mengarah nanti ke Ether 3 ya, interface untuk pemberian PPoE servernya itu Ether 3. Berikutnya kita akan buat usernya, yaitu menggunakan secret. Kita add, kita kasih nama misalkan usernya namanya, username-nya adalah user 1, passwordnya adalah 1234. Nah, ini hanya permisalan aja. Profilnya biarkan default, local address katakanlah kita set mau kasih IP 10 10 10 1. Untuk klien atau si R2 nya nanti mau kita kasih IP 10 20 20 1. Kita oke. Sampai sini settingan PPPoE servernya sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan coba set R2-nya ya. Nah, di sini R2 pakai CHR, bisa langsung dikonekkan ke sini atau di GNS3. Langkahnya sama, tinggal double klik aja. Admin, system, identity, set name R2. Oke, kita coba refresh. Nah, kita coba masuk ke R2, kita connect.
Oke, asumsinya si R2 nanti interkoneksinya pakai PPPoE client. Jadi koneksi internetnya pakai PPPoE client. Caranya kita di menu PPP boleh, di interface boleh, kita add, pilih PPPoE client. Ya, kita ketab general dulu, interkoneksi kita di header 2. Jadi kalau di header 3 nanti, di R1 kita kan koneksinya bikin PPoE servernya lewat header 3, makanya tadi kita pilih header 3. Nah, untuk di R2 nanti PPPoE client kita lewat di header 1. Lewat di header 1. Kita coba cek interface dulu. Nah, lewat di header ini ya. Sehingga ketika kita bikin PPPoE client, interface-nya adalah di set ke header 1. Kemudian di layout usernya kita buatkan user yang dibuat di secret tadi. Jadi saya coba perkecil ya. Nah, di secret tadi adalah user 1, passwordnya 1234. Jadi kita isikan di sini user 1, passwordnya adalah 1234. Oke, kalau kepingin DNS-nya ngikuti DNS servernya si R1 atau PPoE server, bisa centang use peer DNS. Kalau sudah, kita klik OK. Kita tuh ya udah selesai. Langkah berikutnya tinggal kita hubungkan. Jadi di sini tadi di header 3, di sini lewat header 1. Oke, kita cek. Nah, dia sudah terhubung. Kita cek apakah sudah dapat IP. Ya, dia sudah dapat IP seperti yang kita set, 10.20.21. Sekarang kita uji coba koneksi internetnya apakah sudah terhubung. Ping 8888, dia sudah terhubung. Langkah berikutnya tinggal kita set IP address untuk IP client. IP-nya misal 192.168.100.1/24, misalkan pada header 3. Ada header 3 ya. IP mana nih? Service pada header 3 misalkan. Oke, saya cek dulu ini tadi di interface berapa nih. Header 2 ya. Link from R2 PPOE port header 2. Oke, berarti di header 2. Kita set IP-nya untuk header 2. Oke, untuk header 2. Kalau sudah, kita bikin IP firewall NAT. Nah, firewall NAT-nya SRC NAT. Karena koneksi internetnya kita pakai dial out PPPoE, maka kita pilihnya PPPoE ya, koneksi internetnya, bukan header 1. PPPoE out 1, actionnya adalah mask query. Oke. Berikutnya tinggal bikin DHCP server untuk koneksi ke klien biar lebih gampang. Kita ke header 2, next. Oke. Koneksi selesai, kita tinggal uji coba di klien. Di klien kita coba cek IP DHCP. Ya, kita tunggu sampai dia dapat IP. Sudah dapat, kita coba ping 8888, dia terhubung. Kita coba ping google.com DNS-nya. Nah, udah mau ya. Ya, itu konfigurasi di PPPoE tunnel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silahkan dicoba. Practice make a better.